Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sri Posporini, CGP Angkatan 9 dari SMA 1 Klon. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan modul 1 program Guru Penggerak, yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan disiplin positif. Metode yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah diskusi, agar materi tidak membosankan. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru dari BK. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan tentang disiplin positif. Adapun tentang keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, dan segitiga distribusi. Mari kita perhatikan video berikut ini. Bahagia ibu dan bapak guru hebat. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Dan sekarang ini saya dari video tersebut saya ingin mendengar terutama dari siapa yang paling muda dulu. Dari Putri ini. Nah, selama ini di sini ya, mungkin di sini atau di SMK sudah menerapkan posisi kontrol ini belum? Kira-kira posisi mana saja yang sudah pernah diterapkan? Saya agak sulit dikasih tahu sifatnya agak sedikit apa ya bagian nih. Nah itu biasanya saya pakai siswanya sesuai yang mana karena seperti itu ya. Jadi saya pakai untuk yang tergantung siswanya. Tergantung karakter siswa. Bunda juga. Bagaimana menurut Pengalaman saya dari awal ya, itu semua sudah pernah diterapkan dari yang ke satu tadi lari lapangan, sering sebelum kondisinya sekarang seperti sekarang ini ya, ya itu kan masih sering suruh lari, fisik dan sebagainya itu masih sering, tapi setelah melihat kondisi sekarang ya, jadi kita pengennya yang posisi yang aman, posisi aman. Kalau nggak ada tinggi itu pasti nggak aman ya. biar anak agak benar? Sudah juga sudah baik Jadi posisi tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama mungkin itu wajar, tapi kalau sekarang memang ya sudah tidak diperbolehkan. Nah, cuman itu terkadang kita lihat sesuainya juga, karena seperti yang Bu Eka tadi mengingatkan bahwa di sekolah kita alhamdulillah untuk tingkat keterlambatan memang tahun kemarin Untuk pelanggaran yang mana pelanggaran alhamdulillah semua. semua. Ya alhamdulillah belum ya. Terima kasih. Jadi posisi manajer bisa berarti ya diterapkan di semua kelompok. Misalnya kita buat surat pernyataan di atas namanya itu juga prakteknya. Karena sekarang dari sini, kalau kita melakukan PAK ya hukum tadi misalnya itu dulu pernah ada BK, itu ada bapak ibu guru mungkin jaga keberatan pas jadi bukan kita sebenarnya yang ngasih, tapi ada yang misalnya apa itu mereka ngomong kok lari, padahal kalau memang ada yang berkomentar seperti itu, Bu Ilo mikir juga, nah misalnya ada yang pelanggaran itu sebenarnya itu misalnya gimana? Jangan hanya nggak ngefek. Lompat pagar itu orang tua ke sini. Gua cuma pernyataan balas materai. tapi ada di situ. Tapi Bisa 1 bulan. terus 12 ya. Nah, solusinya 12 ya. Dengan pengamatan sekolah. Iya. Berapa lama tuh? Nah itu kan. Kan 11 suka sebenarnya. 11 harusnya solusinya gimana? Ada nggak yang bisa yang paling efektif? Ini kenapa dengan orang tua? Nah, menyadari orang tua itu kalau kita nggak komunikasi gimana? Soalnya saya pernah dulu
menyita HP posisi waktu pas project pas pelanggaran merokok di bawah gitu kan, masuk pelanggaran berat dan kan begitu. Itu kebetulan yang tahu Pak Wawan, HP sudah dipegang Jadi Wawan, dua. ya. Tapi ini dua alasan. Ada Oh, ya. bawa saya. Ketika apa ya pas project kebetulan saya wali kelasnya itu akhirnya kayak marah. Nah itu kan marah dengan nada yang agak sedikit ini memang juga itu namanya intinya sudah memberikan memang biasanya gimana nanti anak-anak gitu kan. Nah, saya pikirnya kan itu kan nggak di sini berarti kan kelompok gitu Refleksi dulu gitu. nyatanya yang namanya besar juga nggak apa-apa nggak ada masalah. Saya kasih kan memang itu katanya suruh biasa saja gitu saya kasih. Tapi saya nggak mau apa ya ini akhirnya saya nggak mau kita ini keresan ini. Akhirnya saya pas mau masuk ke kelasnya aja misalnya itu anaknya di luar pas selesai project gitu dan coba ngomong masih sini ini bu gurunya itu kan ya masih sini ini nah kami ini kan lah mau saya kan project orang sendiri kan saya cukup tahu saja. Makanya solusinya sulit itu karena apa ibu? Karena gini bu, ada anak-anak sekarang itu memang agak seperti atau itu masalahnya itu. Jadi mau kita kasih mau seperti apa kita memberikan hukuman ke anak itu kayaknya kok sepertinya benda semua itu. Makanya kita sebagai guru BK sendiri juga bingung mau kita kasih apa ya? Nah yang dia istilahnya tadi posisi manajer tadi waktunya ya cuma sekian banyak siswa kurang siswa Iya, rata-rata juga Bapak juga dari jam 7 sampai jam 10 itu terus aku tanya juga nggak bisa kok, jujur aja itu nggak bisa orang tuanya jadi orang tua itu mengambil orang tua kalau bapaknya itu agak tegas dengan bapaknya tegas jadi anaknya salah ya benar-benar dimarahin tapi kalau anaknya nggak salah kayak seolah-olah kayak di bapaknya sama malah besar juga sama bedanya dengan kelas 10 ya kemajuannya bagus Kayaknya penting ya. itu terus kenapa yang dilakukan dia bisa lalu dengan cara kita kata tadi restitusi lah sudah diterapkan manajer posisi manajer tadi jadi tadi sebelum ke sana tadi ada beberapa posisi kontrol ya, ada 5 posisi kontrol yaitu penghukum, kemudian membuat rasa bersalah yang lebih tadi, membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, terus terakhir adalah manajer. Nah, seorang guru harus mempunyai kemampuan dan daya positif, gitu ya. Daya positif di sekolah diceritakan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, ya, pembiasaan, gitu ya. Motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga distribusi dalam penyelesaian masalah. Apa itu disiplin positif? Itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikannya. Kemudian tarbiyahnya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Nah, positifnya dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat, bukan paksaan, bukan ujian atau hukuman. Motivasi perilaku manusia.
Ini ada teori motivasi, ada motivasi eksternal, jadi untuk mengurangi ketidaknyamanan atau hukuman tadi, untuk mendapatkan penghargaan, ya motivasinya, motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi internal. Di sini kita tidak boleh menghukum, hindari hukuman dan penghargaan, memberi penghargaan juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak bisa ribet. Jangan sering-sering. Oh, sering. Besok nek gak terlambat tak tukar permen ya setiap hari. Nanti kalau permennya nggak ada dia tetap terlambat. Kemudian posisi kontrol tadi sudah, yang terbaik apa? Manajer. Posisi manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi permasalahan sendiri. Jadi solusi itu dari siswanya. Mulai siswa piye ben gak terlambat. Kalau dari Pak, terus saya nonton. Jadi tapi ketika sampai dongeng nggak ikut. Ini kok, tetapi setelah berjalannya waktu tugas itu terpenuhi semuanya, akhirnya dia lagi. Kalau sedikit, Pak Dewa, kenapa tak ngajak mau begitu? Kalau ini kan sebagai itu, tapi setelah dia pada itu akhirnya Pulang lagi. Kamu. ya mulai dari dia bisa berjalan waktu untuk Mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Jadi biar sampai dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Memang susah ya. bilangnya itu susah gitu. Itu anak dari Pak, nah itu loh yang jadi ya. Anak belum menemukan dirinya. Keyakinan sekolah atau kelas guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas yang adanya kesepakatan dari guru. Harus ada kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi sebelum membuat tadi harus ada kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, kemudian segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer. Jadi menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Tahapannya 3. 1. Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasikan tindakan, baru terakhir menanyakan keyakinan kelas. Setelah ditanyakan keyakinan kelas, terus solusinya bagaimana? Itu harus ditanyakan ke anak dan dimunculkan. Usahakan yang memunculkan solusi adalah anak itu sendiri. Tujuan apa? Agar murid memiliki profil pelajar Pancasila. Ini dia positif, sudah ya. Kemudian tentang restitusi. Apa itu restitusi? Tentang ketika restitusi, cara penyelesaian masalah dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Yaitu menjadikan 1. Menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Validasi menstabilkan identitas. Contohnya, kesalahan adalah proses yang belajar dan itu wajar dialami oleh setiap orang. Mengubah identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Contoh, anak terlambat sekolah. Setiap orang pasti punya kesalahan, apa namanya misalnya. Tapi bagaimana kita memperbaikinya? Itu anak sudah secara psikologis katanya identitasnya sudah terstabilkan. Kedua, validasi tindakan salah. Setiap tindakan dilakukan dengan tujuan, yaitu dasar memenuhi kebutuhan dasar. Guru mengubah pandangan dari teori stimulus respon, cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contohnya, kenapa kamu terlambat? Semalam begadang, misalnya jawabannya. Semalam begadang, Bu. Nah, mengapa kamu begadang setiap malam? Saya main HP, Bu, main game. Ya, itu berarti kebutuhan apa?
kesenangan. Oke, setiap orang pasti senang jika main HP ya. Tapi bagaimana kita bisa membatasi waktu, mengatur waktu bermain HP? Itu contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah validasi yang terakhir itu menanyakan keyakinan, memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Anak harus mampu mengaitkan. Kalau kamu terlambat, keyakinan kelas mana atau keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Tidak berangkat tepat waktu, tidak disiplin dulu, misalnya seperti itu menanyakan ya. Ini contoh tindakan kemarin yang saya lakukan, kasus pertama. Nah, anak tidak membawa bahan saat praktikum meetingnya, itu sudah umum ya. Terus kasus yang kedua adalah anak terlambat datang ke sekolah. Ini kalau tadi kasus guru mapel, yang ini adalah kasus yang akan dialami guru BK. Bagaimana solusinya? Ya tadi harus melalui 3 tahapan. Kalau melalui 3 tahapan tadi, kira-kira ini nanti Pak Wawan yang belum tadi ya, Pak Wawan, tindakan apa saja yang dilakukan jika ada anak terlambat sesuai tahapan ini tadi? Tahapan dari segitiga distribusi. Ya, jika ada anak terlambat dengan penyelesaiannya berikut. Kalau saya ketika ada yang terlambat, paling tidak kita memberikan sebuah arahan nih, arahan posisi anak itu, tahu diri apakah dia itu sadar dalam posisi yang diamannya salah, sebenarnya artinya tahu ya, bisa tahu. Nah, gimana kalau tidak tahu, kalau tidak dia harus bisa membuat sebuah tadi opsi itu. Dia itu sudah harus cara bagaimana supaya dia itu mendapatkan surat. Tapi kalau posisi realitanya di sini, kalau kita punya kolaborasi dengan siswa, ini yang kita ikut. Jadi ada sebuah pengenal yang ada seperti yang seperti itu ada maksud. Nah, jadi itu memang kita tawarkan karena nanti kalau hari terlambat, besok terlambat lagi itu akan diberikan dan anak itu sudah bisa berpikir malah kalau terlambatnya juga dia bisa menyelesaikan gitu. Mengurangi hukuman ya, sudah tidak ada hukuman ya? Kalau hukuman secara fisik memang sudah tidak ada, tapi kalau hal seperti konsekuensinya memang ya seperti cok. Anak sudah tahu maksudnya dari awal. Nah, itu kan anak tahu lah HP, ya saya pun masuk. Terima kasih dari teman-teman sudah berpartisipasi di sini. Kalau nanti ya, kita bisa diskusi lebih lanjut tentang segitiga distribusi ini. Sambil kita komunikasi dengan kesiswaan dan STIM nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah mau saya repoti dan direpoti Bu Puspo. Semoga tidak terlalu mengganggu dan semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan berkat dan karunia-Nya kita bersama-sama bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Saya hadir di sini sebagai pengajar praktik yang mendampingi Bu Puspo, tapi bukan berarti bahwa saya lebih tahu dan lebih pengalaman, bukan. Ini hanya karena kita memang dipaksa untuk mau sharing, saling berbagi dengan rekan-rekan guru dari sekolah lain, dari tempat lain. Jadi paparan yang akan disampaikan Bu Puspo ini adalah bentuk konkret dari pelaksanaan rangkaian modul 1.1, 1.2, peran guru penggerak, kemudian
kepada visi. Visi ini adalah bentuk konkret dari bagaimana setelah kita tahu gagasan-gagasan Jajar di Kanada, kita akan punya vision atau gambaran ya, gambaran tentang kita mau apa sih, dan selanjutnya monggo Bu Kusto untuk menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Yang di sini yang kita anggap senior, Pak, itu memang di sini memang segini. Di sini itu sudah termasuk senior. Iya. Saya, Bu Cina saya ini sudah senior. Tapi yang rumah saya ini tua. Yang itu. Jadi itu kita mengalir saja nanti teman-teman. Artinya kita diskusi, komunikasi, kita memaparkan segala sesuatunya. Sambil berjalan nanti kita sambil komunikasi satu sama lain. Untuk pertama nanti coba kita ini ada satu video saya ingin mengambil sebuah video ya. Monggo. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Nah. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Aman, come. I'm gonna place this fork into this empty bag over here. Right? Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. I can feel it. It's done. Have a look. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, man. This will help you. Please copy this into your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan! Can you do the magic again? Please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Ini dari sini, jadi teman-teman saya ingin melihat apa yang ada di belakang teman-teman. Di sebelah saya tadi kayaknya sudah bisik-bisik ini. Bu Lina, ini Pak namanya Bu Lina. Monggo Bu Lina, apa komentar dengan dari video?
ternyata si anak itu ibaratnya kalau kita beri penjelasan secara langsung kan kayaknya kurang bisa menerima. Itu diibaratkan bahwa saya tuh bisa mengatakan saya punya kehendak, saya bisa. Berarti apa yang saya yakini itu terus terlaksana. Misalkan saya itu kalau dalam agama Islam biasanya kan kaitannya dengan kodrat irodat. Karena kita mengendaki sebenarnya itu wujud bisa. Jadi saya mengendaki berarti saya bisa. Gitu. Jadi ya yang dari Bu Gina, kalau apa yang dia yakini dia bisa. Ya, monggo Pak Udin dari sana juga apa yang bisa. Ya, hampir sama dengan Bu Lina, cuman mungkin penekanannya itu lebih ke sugesti. Jadi dimana kalau anak itu kurang percaya diri, nah perlu beberapa. Kalau kemarin saya dari yang di topik yang terbaru itu apa namanya? Semangat tinggi tiga. Itu kan ada menyinggung tentang bahasa bertumbuh. Nah itu mungkin sedikit banyaknya berkaitan dengan ketika kita mendapatkan beberapa siswa yang sebenarnya dia memiliki potensi tersebut, tapi karena tertutup dengan kurang pede ataupun kalau tadi kan kurang fokusnya ya. Itu jadi kita bersama bisa mencontoh dari Mr. Wan, my inspiration teacher person. Jadi sesuai gurunya. Oke ya Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya Bu, ini videonya sangat menginspirasi kita sebagai seorang guru ya Bu. Ini bahwa setiap anak itu punya kodrat masing-masing, Kemudian setiap anak itu punya teknik belajar sendiri-sendiri. Jadi antara siswa satu dengan siswa yang lain mungkin bisa menangkap pelajaran itu dengan cara yang berbeda. Kita jadi tidak bisa menyamakan anak A dengan anak B itu kita perlakukan sama. Ternyata masing-masing anak itu punya cara belajar yang berbeda. Kemudian dari video itu juga bahwa tingkat kefokusan kita juga mempengaruhi ilmu yang kita pelajari. Semakin kita fokus, mungkin kita bisa menangkap materi yang kita pelajari lebih maksimal. Kemudian yang ketiga lagi itu sesuai dengan Pak Ustadz bilang, biasanya ini Pak Udin, gurunya Pak Udin, majete gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu dari saya menangkap apa itu dari video itu seperti itu. Bahwa kita nggak usah pesimis bahwa hari ini kita nggak bisa. Kalau kita tekun dalam belajar, pasti kita bisa melampaui apa yang orang tidak bisa pikirkan. Dan saya ada yang terima kasih. Kalau menurut saya dari satu hal yang menjadi yang menarik dari video tadi adalah ada dialog tadi ya. Ada dialog ketika anak itu pengen gantinya tuh bengkok lagi gitu ya. Ya gurunya kan bilang itu semua bukan karena saya, tapi karena kamu sendiri. Jadi apapun yang dihasilkan anak, apapun yang menjadi pencapaian anak itu sebenarnya itu ya memang anak sendiri. Guru, orang tua, lingkungan, teman itu fungsinya hanya sebagai motivator, membantu saja. Tapi gurunya mau pakai metode yang import dari luar anak aku juga nggak bakal mempan kalau memang dari anaknya sendiri tidak ada niatan untuk mau, saya bisa, saya mau, saya ingat itu satu poin yang bagi saya ini poin yang ya guru tidak semua Pak Dini sudah sampai bahwa guru itu sebagai fasilitator ya. Ada yang lain? Langsung saja untuk anak-anak senior high, first impression is very important ya. Jadi kesan yang pertama di depan anak-anak itu sangat penting sekali, sehingga meyakinkan kita. Di situ bapaknya itu meyakinkan anak-anaknya juga bahwa dia bisa menyelesaikan masalah walaupun itu sederhana ya. Jadi ketika anak itu mengalami kesulitan dalam belajar,
dia dengan cepat sekali kemudian mencari cara untuk bisa menyelesaikan, dan dia tidak cuma menggurui tapi memang mewadahi gitu. Itu sangat menarik sekali. Jadi bagaimanapun ternyata ketika kita menjadi seorang pengajar, memang betul kita itu harus punya segala cara, segala trik, segala kalimat untuk kita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga di dalam kelas kita, karena masing-masing pembelajaran, masing-masing proses itu akan dilalui siswa dengan berbeda-beda, karena mereka mempunyai keunikan. Everybody is unique, every student is unique. Setiap siswa itu unik dengan kepribadian dan latar belakang sendiri. Sehingga yang Pak sesungguhnya luar biasa ya. Jadi dari segi guru itu ketika anak sudah diberi tahu kunci dia bisa mengembangkan diri menjadi luar biasa. Itu satu anak, kita punya berapa? 850 luar biasa jika itu. Kita tahu kuncinya satu persatu. Tapi apa yang menjadi kendala kita itu untuk tahun satu persatu itu kan susah sekali. Itu dari bagaimana kita menggali sebagai guru untuk menggali potensi satu persatu. Apa yang kita percaya itu yang kita yakini, insya Allah itu yang jadi. Apa yang kita cita-citakan ya, kita kesini. Apa yang kita cita-citakan itu yang akan terwujud insya Allah ya. Kembali ke cita-cita Bapak Ibu semuanya. Ini sudah kita jelas balik ya, usianya belum tak luar biasa ini. Sudah diketik. Kita kelompokkan menjadi beberapa, jadi yang sudah ini. Jadi intinya semua teman-teman sudah memiliki bibit-bibit sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya sudah ada ya. Tinggal ikut CKP tolak. Ya semangat lagi ya. Kita harus semangat. Ini tadi kita sudah meditasi dengan Pak Ahmad ya. Jadi ada yang cita-citanya itu ya, memang memiliki dua sisi ya. Sisi dari akhlak ya, dari karakter. Dan kemudian jadi juga pemikiran yang terbuka, pemikiran yang tentang ilmu pengetahuan, maksudnya seperti itu ada di antaranya. Tapi setelah kita juga ini berapa ya kira-kira kalau bahasanya solehah gitu bisa tebak berapa bahasa Arab. Ini masih ada webnya sudah bisa tuh jadilah yang soleh-soleh masing-masing. Artinya ini jadi kita semua memimpikan murid-murid yang berkarakter tentunya kreatif, inovatif, kritis serta berbakat. Ini ada yang seperti itu. Kemudian kita percaya bahwa murid itu punya keunikan, jadi karakteristik unik, berbeda-beda sesuai latar belakang masing-masing. Kelompok unik ini. Kelompok unik di situ. Jadi Mbak Desi karakter, terus Mbak Yuni ini lebih ke uniknya. yang berakhlak karimah. Iya karakter itu ya. Salah itu Mbak Santi. Tapi ada yang kelewat tadi. Salah frame ya Pak ya? Apa ini guru agama ternyata guru bahasa Inggris? Miss Puji ya. Aku nampak solehan. Solehan ya. Mbak Puji ini tapi tengah-tengah kalau Mbak Puji itu antara keunikan dan karakter sih, pilihan-pilihan kebutuhan murid, etika sosial, terus adab dan attitude gitu-gitu. Karena itu mengacu yang sekarang yang viral itu kan semuanya. Iya. Katanya dengan anak sekarang itu. Iya. Itu tadi saya juga konsultasi dengan Pak Ahmad. Ini di guru penggerak ternyata itu ada solusi bagaimana kita mengatasi murid yang viral itu ya, membacakan dan sebagainya itu dengan distribusi, dengan pendekatan. Mungkin di PMM ada? Iya. Nah, di situ itu ada pendekatan di sana. Jadi kita tidak harus dengan hukuman dan kekerasan yang membuat anak itu mungkin dendam ya. Teman-teman dari itu semua ya ingin mereview, sebenarnya tujuannya mereview apa? Visi SMA 120 itu adakah yang harus kita perbaiki dari visi kita? Apakah visi kita ini sudah sejalan dengan perkembangan? Apa ada yang bagian yang terlalu kosong? Itu ya. Dengan cita-cita teman-teman tadi, unggul dalam prestasi itu menunjukkan akademik ya, luhur dalam budi pekerti, mungkin yang dimaksud tadi profil anak juga ya, terampil ini kemampuan lain yang unik tadi, ini situ ya, berwawasan lingkungan atau proyek dan sebagainya, kemudian berbudaya. Kesehatan itu perlu nggak?
karena tidak hanya ke depan itu anak kan tidak hanya pandai saja, tidak hanya pandai saja, tapi kalau tidak diimbangi dengan fisik yang bagus, yang kuat, contoh semakutan mungkin tidak pakai kok. Itu mental juga ya. Kalau kamu ya kayak apa itu juga tahu olahraga. Ada anak sekarang apa namanya? Ada beberapa anak yang tidak memiliki ya contohnya ya dia tuh tidak memikirkan kesehatan. Oke, sekarang dia masih muda ya. Kalau sekarang dia sukanya makan pedas sebelah begadang Pesen dia sarapan itu rokok. Dia cukup sarapannya rokok. Dia makannya nanti siang. Kalau UMS tuh ya Pak ya, slogannya tuh berkarakter, kuat, dan cerdas. Ada kuatnya juga. Nanti kuatnya makanya di beberapa sekolah kok ada maksudnya inspirasi buat kita juga yang sudah sekolah itu sudah menerapkan seperti bela negara. Jadi ada kegiatan fisik seperti itu tujuannya supaya apa, anak itu ke depan kan tuntutan zaman kan tidak hanya pintar saja, tidak hanya tampil saja, kalau tidak dibagi dengan fisik yang baik. Nanti kalau mereka kebiasaan seperti itu nanti umur 30 tahun sama lah. asam urat lah. Jadi kalau kita motivasinya bisa kuat, bisa tangguh ya. Bisa tangguh, lebih keren tuh tangguh ya. Tapi untuk mewakili mewujudkan generasi yang tangguh. Ya, sekali. Unggul dalam prestasi, tangguhnya di depan. Kalau nggak sehat dulu ya. Iya. Bisa berprestasi. Ya, Kak, saya juga suka itu mewujudkan generasi yang tangguh, tapi jadi panjang. Unggul dalam prestasi, unggul dalam demokrasi, kreatif, berwawasan lingkungan, dan tangguhnya di depan. Mewujudkan generasi yang Kalau misalnya unggul dalam berprestasi gitu benar. Tangguh, berprestasi ya. Mewujud. Jadi di misi itu biasanya memang elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila itu bisa dilakukan. Karena misi project juga ada misi sekolah itu juga otomatis itu kan. Iya, kalau Fisik itu kan dari sekolahan. Kalau di sekolahan ya mestinya gitu ya konsekuensinya. Jadi dari Otomatis ganti visi. Berarti kan kita jadi Mars lagi Bu. Mars di unggul dalam prestasi. Ya itu udah depan. Tangguh dulu Tangguh berprestasi. Prestasi yang paling ini di Prakasa Perubahan ya. Oh ya. Jadi jadi ini hanya sebagai semacam pintu awal aja sih. Tapi di dalam bentuk aplikasi yang terpenting justru bagaimana prakasa perubahan itu. Jadi misalnya ada visi, biasanya kan gitu ya. Visi kemudian terjemahannya apa? Ya masing-masing bikin program ya nggak ada hubungannya sama visi kan. Nah ini hanya membiasakan cara berpikir itu aja sih. Jadi dari analisis baca keadaan, kemudian aset, kemudian bikin visi, oh ini yang bisa saya kembangkan, baru kemudian prakarsa perubahan sebagai bagian dari program sekolah. Jadi kalau ini hanya semacam latihan berpikir secara runtut saja ya. Apakah itu nanti Pak Joko harus merubah sesuai dengan ini? Ya enggak juga. Ya. Tapi yang berubah adalah kebiasaannya. Dari visi itu jangan kemudian itu sekedar visi, tapi dari visi itu kemudian ada prakarsa perubahan yang memang itu dirancang oleh teman. Yaitu nanti intinya di situ sih di ini hanya semacam apa pintu awal untuk. Tapi kalau nanti kita dianggap itu bagus dan ya. Pak Joko oke ya. Ya karena ini juga warisan turun temurun. Sebenarnya saya perlu dikaji juga seperti ini ya. Ini tim kurikulum ada di sini. Oke, apa-apa kalau memang dia sudah oke. Nah, sekolah branding kita ini sekarang ya. Semansap oke, optimis, kreatif, edukatif, kreatif masuk ya dari. Jadi masuk itu ya. Itu yang talenta masuk semua ya. Sudah ya, ada ya oke ya. Jadi nanti ini apakah visi tadi kita review sudah, visi tadi ya diberi tangguh. Apakah selama ini selaras dengan cita-cita kita?
sudah selaras belum? Kalau dilihat dari sini tadi bagus semua ya cita-citanya, jadi insya Allah sudah selaras. Tambah sehat tadi, adakah yang ingin disesuaikan? Tadi sudah ya disesuaikan. Nah, prakarsa yang dilakukan sekarang ya. Nanti tahapannya apa saja, inisiatif perubahan yang akan dilakukan bersama untuk mencapai visi. Jadi kudu ngopo toh? Nek visi ini kudu ngopo ya? Visi itu apakah sudah ditempel di sana terus dicetak banyak siswa hafal ya? Kalau sudah hafal mau apa gitu? Itu yang namanya prakarsa perubahan. Apa saja kolaborasi yang dilakukan orang tua, guru, mungkin kepala sekolah, ya ada kombel. Kita sudah punya kombel ya. Bukan Pak Ita komite, bukan kita sekolah penggerak ya. Istilahnya bukan komunitas praktisi tapi kombel. Nah, kemudian, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan? Realisasinya kita tuh harus siapa? Dan kita harus bersama ya. Kolaborasi itu yang penting. Pola kolaborasi. Nggak ada yang bisa berjalan sendiri untuk mensukseskan satu sekolah. Ada tim A, tim B, tim C ya. Pasti kan dibentuk. Ya tim itu saling berkolaborasi. Itu kemarin dengan juga berkolaborasi dengan teman-teman ada perubahan-perubahan cara bagaimana mewujudkan prakarsa perubahan. Jadi untuk mencapai strategi tadi perlu prakarsa perubahan. Dengan strateginya apa? Ini yang mungkin ya. Inquiry, apresiasi, teman-teman sudah pernah melihat. Nah, jadi strategi yang berbasis pada kekuatan. Apa sih kekuatan anak itu yang kita gunakan? Apa sih kekuatan di SMA Perempuan ini? Kalau di gamelan mungkin gamelan PMR berbasis pada kekuatan. Justru malah negasi matematika di program matematika kan dulu kan gitu kita fakultas. Sekarang kan enggak. Yang penting matematika bisa, potensinya di mana itu yang kita sulitnya itu nyari yang potensi. Kita kesulitannya tuh nyari di potensinya anak itu kadang apalagi gurunya gitu. Yang di PMR juga di sekarang yang di Karawitan di sana anaknya sama gitu ya. Yang kita matematika ya Yesus, bahasa Inggris itu, agamanya itu, kadang malah anak jadi bingung, aku mau ikut yang mana. Ya coba maksudnya ini digundiri guru ini, digundiri guru itu gitu loh, karena mungkin andalan. Iya gitu loh. Ini prakarsa plus setiap guru, kalau setiap guru punya suatu prakarsa, nanti visi sekolah akan luar biasa gitu ya. Ini salah satu contohnya meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Tadi prestasi tadi kan berawal dari kritis dan kreatif siswa melalui pemanfaatan teknologi. Ya, jadi kalau perkembangan zaman itu dulu nggak boleh bawa HP di sekolah, sekarang malah harus dengan HP. Bagaimana anak memanfaatkan itu untuk meningkatkan beberapa langkah yang akan diikuti, yaitu yang terkenal dengan GAPJA. Bahwa membuat sebuah prakarsa itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan ya. Pendekatan kolaboratif artinya tidak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi. Pentingnya seorang guru. Satu, buat pertanyaan. Pertanyaan ini pertanyaan utama yang nanti akan menuju pada sebuah tindakan. Contohnya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis dalam pembelajaran? Tindakannya diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian yang dilakukan ya diskusi ini, ngobrol-ngobrol, kita tahu ya bagaimana cara meningkatkan kemampuan kritis, bertanya pada ahlinya itu ya nanti. Mencari referensi praktik baik ya, siapa yang sudah melakukannya ya, bernalar kritis melalui pembelajaran. Ada kuesionernya seperti itu ya. Bernalar kritis itu ada semacam instrumennya. Bagaimana mengetahui kemampuan bernalar kritis siswa, bagaimana mengetahui gaya belajar siswa, ada instrumennya. Kita tidak asal comot, asal membuat itu ya. Makanya kenapa waktu asesmen awal itu saat penjurusan kelas 10 itu kita bekerja sama dengan bimbel ya dari Ediprime itu untuk mengetahui gaya belajar, karena instrumen itu yang bisa mengeluarkan itu biasanya psikolog ya, dari ahlinya, tenaga ahli. Mencari tahu ya ini kemampuan awal ini kita dapat dari mana itu. Ini bagian kurikulum untuk bagaimana bisa memberikan tes awal itu pada seluruh siswa dan tidak pas mau naik kelas tapi justru di awal pembelajaran. Misalnya setiap tahun awal bisa semester 1 bisa ya, anak-anak kan awal kan masih ada kelas dulu mau jurusan apa-apa
materi apa yang ingin diambil, jurusan apa nanti saat Berarti kuliah. kelas 10 mau naik ke kelas 11. Itu terlalu saya. Sampai Semester 2 ini semester 2, awal. semester 2. Nah, jadi mau kuliah apa, nanti mapel yang pilih apa itu kan di awal. Dan langkah yang kedua ambil pelajaran. Siapa yang mampu meningkatkan kemampuan bernarratifis melalui pembelajaran? Terus bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan? Pembelajaran yang bagaimana? Yang mencari tahu dulu ya, yang memiliki kemampuan bernarratifis, kemudian mencari referensi, model-model pembelajaran, mencari referensi apapun tentang kemampuan yang ingin kita tingkatkan. Bisa bernarratifis, kreatif, itu ada. Kemudian juga ada, saya kira itu ya teman-teman sudah bisa. Kemudian yang ketiga dari mimpi lagi. Apa yang kita impikan itu yang akan jadi kenyataan. Jadi Mbak Rina tadi ya, menjaga wajahnya. Apakah metode dan model pembelajaran yang berpusat pada siswa ini sudah apakah satu metode ini bisa menerapkan kemampuan? Nah, kemudian kita membuat laporan observasi tentang kemampuan bernarratifis, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat. Ketiga, jabarkan rencana. Rencana itu tidak usah ditandem ya, karena kolaborasi ya, jadi tidak ditandem, tapi kita tentukan langkah-langkahnya dari langkah yang terkecil. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan penerapan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan. Jadi ada langkah. Usaha menjaga keberlanjutannya, tidak berhenti di situ ya, harus konsisten. Tindakannya, jadi kalau langkah-langkah jadi berarti membuat perangkat pembelajaran, LKPD, instrumen dan sebagainya, mencari metode yang tepat ya, sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Saya kira Bapak Ibu sebenarnya bisa semua ya. Atur eksekusi, ya ini bagaimana kita mengeksekusinya. Siapa yang bertanggung jawab memonitor? Ya, ada kegiatan pembelajaran, meningkatkan kemampuan bernarratifis berjalan dengan baik dan konsisten. Dan membuat jadwal tindakannya yang bervariasi, gitu ya. Action apa ya selama ini itu kalau kita belajar di PMM ya, itu kemarin Kak, kamu membuat mobil kayak gitu tuh diterapkan nggak sih di pembelajaran? Memang belajar itu ya. Itu yang setiap saat membuat itu dipuji lestari. Sangat semangat ya. Ini pertanyaan dari Kak Anita ini. Tanya pernah diterapkan? Ya, pada kala apa ya? Kala yang pas apa ya? Misalnya saya ambil temanya deskriptif teks, itu kan ada gambar, itu kan anak sekarang modelnya semuanya pakai ini. Silahkan cari gambar ini. Kalau sudah nanti kan karena ini kebetulan saya baru mau reading, jadi awalan dulu ini gambar apa cak gitu ya. Coba gambarkan mau iki apa nih. Berarti dari pertanyaan pemantik ya, pas brainstormingnya itu. Nah, itu kan nanti masuk tag, udah tag ada buku tag ya, buku tag baru itu udah sampai ke situ. Kalau KRI itu juga ada gambar. Jadi anak pertama juga dipancing untuk berpikir itu mengamati, jadi ada gambar, kembali amati, terus dikritisi gitu, mengkritisi atau pendapat sesuai elemen ya, elemennya kan diskusikan elemennya ada 3 kalau bahasa ya, sama nggak? Ya 4 atau 3 elemen dalam JP. Bahasa itu kan 3. Itu pertama juga ada mengamati gambar, kemudian mendeskripsikan, kemudian nanti baru ada diskusi. Ini guru itu bersifat sebagai kayak Pak Parla di fasilitator pembelajaran. Ini hasil ya, tapi belum dapat sertifikat. Saya belum bicara. Nanti kalau dapat sertifikat pasar. Nanti ya. Kalau mau fasilitator topik apa bu? Ini sebagai fasilitator. Ternyata topik itu apa dengan guru penggerak. Ternyata PMM itu sama sebenarnya kalau Bapak Ibu PMM itu pahami sudah bukan pembelajaran di sekolah yang untuk SMA itu ada world gallery ya. Gallery apa itu? Bahasa Inggris sih. Ya, world gallery.
Majalah dinding. Itu sebagai pamong, penuntun dan fasilitator. Ini saya ketok separuh itu nanti sebagai fasilitator, ketok yang utuh saya masukkan pada KKTP. Ini guru itu sebagai penuntun, jelas. Kita jangan sudah tidak lagi dulu ditakut di depan itu sudah nggak zoom ya. Sebagai pamong dan sebagai fasilitator. Ya, memfasilitasi ya, pasti fasilitator itu memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuannya sendiri. Penerapannya bagaimana? Ya, ini saya terapkan pada reaksi endoterm eksoterm. Ini kan saya nggak punya kimia, tapi saya tidak berhenti sampai di situ, gitu ya. Bagaimana membuat anak tetap dalam sini, dalam itu fasilitator itu di situ diberi alur fasilitasi, rencana alur proses alur. Jadi bukan RPP yang diminta, tapi ini saya tahu ini adalah urutan dari RPP. Hanya bahasanya saja rencana alur proses fasilitasi. Metodenya galeri walk, itu kelihatannya ya. Wall atau wall? Sebelah apa? Maknanya apa? Jalan apa ya? Galeri walk. Oh ya, ini galeri walk. Dia keliling gitu, misalnya ada tempelan-tempelan gitu. Jadi kan paling bisa aja kita dari galeri. Saya tak taruh depan aja. Jadi ini anak merancang percobaan. Rancangannya itu di kertas plano atau kertas gambar, apa yang mereka punya. Membuat rencana sendiri. Nah ini alur fasilitasinya. Nah kemudiannya ada pertanyaan tematik seperti biasa. Nah ini alurnya, gambarnya saja langsung. Ya, kegiatan pendahuluan, anak saya berinstruksi berupa video. Dari video itu dia merancang percobaan yang akan dilakukan, yang dekat dengan mereka. Ternyata endoterm eksoterm itu apa kan? Deterjen dan adem sari. Deterjen kalau dikasih air kan akan jadi panas, ya nggak kok sampai mengelupas. Itu reaksi eksoterm. Dia ukur suhunya aja, kasih termometer aja. Tapi pertama dia merancang dulu. Dari situ dia merancang alat bahan, tujuan percobaan, cara kerja, ya. Setelah itu hari berikutnya, ini nggak bisa sharing, baru mereka praktikum ini, bawa dari rumah. Kalau bawa dari lab nanti pecah saya gitu lah. Mereka pakai ini, cup sama termometernya aja saya pinjam. Setelah itu mereka tuliskan rancangan percobaan itu dalam galeri tadi, tulisan tadi, terus ditempel. Nah, setelah Galeri wall, galeri. tapi anak nanti berjalan ini mengomentari teman-temannya. Mungkin boleh apa bu? Kalau di GP Pak. Boleh ya. Galeri Pak. Itu hasil tempelan A, semua mengomentari, kasih bintang. Ternyata ini hanya itu yang diberikan. Yang menurut sifat itu. Ini saya fasilitator itu saya terapkan, terus saya dokumentasikan, terus campur di pen. Kalau KKTP ini saya buat tadi seperti fasilitasi, saya lanjutkan. Tadi kan dibuat alur, ini saya buat modul sama seperti tadi. Saya tambahi peta konsep, tambahi saja karena dia dua apa tadi? 2 TP. Dengan fasilitator tadi kan baru 1, ini nyambungnya 1 dan 2. Nah terus berarti modul semua dimasukkan gitu? Setelah proses jadi berarti terus ini asesmennya. Ini saya terapkan, yang lama tuh nunggu ini penilaian ada, terus hasil evaluasinya ada nilainya, kita nilai. Nah ini dari hasil evaluasi menyimpulkan ini. Jadi indikator mana dia yang belum sampai, kategorinya atas KKTP. Ini kasih kriteria. Kalau saya itu ambil satu elemen saja, terus di situ saya analisis itu apa kriteria KKTP-nya gitu. Itu ada dokumentasi pembelajaran nggak? Nggak ada, nggak saya kasih dan di situ cuma ada referensi. Itu yang pasang ngoreksi. Sama kemarin apa? Ya, di situ ada cukup baik, sangat baik dan petunjuknya. Jadi tinggal saya cepat. Jadi pembelajaran tadi sampai presentasi tadi saya percobaan tadi saya lanjutkan. Jadi anak membuat peta konsep yang hitungannya tadi. Ya, setiap kelompok membuat peta konsep, di situ ada soalnya. Yang kuncinya di hidden, kuncinya di luar lain. Dan nanti peta konsep itu saya tukar antar kelompok. Itu dikerjakan, kemudian dikoreksi dan ditampilkan di depan di apa namanya? Dipresentasikan.
ini ya sertifikat konsep. Kira-kira teman-teman sudah, cuma mungkin belum gitu. Jadi satu action sebagai fasilitator dapat 2 di PMM. Itu yang saya ceritakan tentang peran guru sebagai fasilitator. Bagaimana kita memfungsikan membeli ini menjadi lebih ada gedegnya. Itu mungkin apa? Itu kan direncanakan awal bulan toh. Awal bulan harinya Jumat. Setelah istirahat kedua, itu kan direncanakan mau ada pertemuan. Istilahnya apa ya Mbak? Maksudnya gini, misalnya bahasa Jawa itu PTC, Mbak Erlinda mengajar, Pak Udin menyetir, terus nanti kita bagikan. Itu untuk perubahan kan anak-anak kita sekarang kan itu gimana ya, mereka lebih cenderung pasif ya biar jujur saya mengalami itu. Jadi pengen mempraktekkan kita sebagai fasilitator saja di kelas, tapi itu terkendala anaknya itu sudah tidak ada motivasi. Jadi saya bingung, ini sebenarnya merdeka belajar apa enggak, kok tetap kita itu yang selalu ngobrol di depan kayak gitu. Jadi motivasi intrinsiknya ya. Saya teringat Pak Wan tadi. Anak tadi disuruh penting gitu ya. Nah, itu nyentilnya itu yang kita susah ya. Masalahnya kalau di bahasa mungkin kita lebih fleksibel ya. Jadi kalau bahasa itu kadang kan kita nyanyi boleh gitu ya, kita gambar ya boleh, pengajarnya kita adanya kemarin saya pernah bilang kalau bahasa Inggris nempel-nempel. Nah Yoku memang strategi ini dan buat saya pikir benar itu artinya itu kita memang lebih fleksibel ya di bahasa. Jadi nyanyi kemarin waktu di kelas 11E saya tanda kutip istimewa ya itu dari 11E betul itu ya akhirnya tak mau nyanyi gitu, nyanyi apalagi mau nyanyi terus nanti nih ganti yang lain ya Miss, apa nemen pakai bahasa Inggris nggak lagu nemen enggak ya jangan pilih lagu yang lain aja tapi yang pakai bahasa Inggris. Suruh baca di bahasa Inggris. Nanti itu berarti fase berikutnya kan untuk proses gitu. Boleh pilih yang lain tapi yang pakai bahasa Inggris yang ini kan saya dengar ini. Jadi mereka pilih lagu-lagu, artinya biar mereka itu ini dulu, akhirnya pertemuan berikutnya ketika tadi betul suruh speaking. Dan lagi kan 11E itu yang saya suka ekspektasi saya segini, tapi mereka itu agak dikit-dikit mereka mau maju semuanya. Itu walaupun kualitas kita nomor sekian ya, tapi kan mereka sebagai fasilitator tadi Mbak Yuni tentunya kita juga harus banyak ini ya, banyak cari seperti Pak Wan tadi ya, melototi Pak Wan berkali-kali itu biar kita tahu. Enggak, ini mungkin kayak dulu juga pernah waktu sekarang sudah kelas 12 ya, pernah saya itu juga Pak suruh buat, kan dia kalau diskusi saja kadang nggak main ya, ada beberapa hari kemudian saya alasannya itu pada itu cuma belajar belajar bahwa dia itu membuat video seberapa Pancasila saya gitu. Nah itu ada kelompok lu kalau videonya ada jedit-jeditnya gimana? Ya nggak apa-apa, mereka tuh buat iklan ada jeditnya gitu, kepala budret kayak gitu, saya nggak paham ya, pokoknya intinya intronya terus ada ditambah-tambah apa-apa, yang penting mereka itu udah mau tampil dan udah tahu isinya, isi materinya. Mereka udah selesai. Nah, walaupun yang ada nggak sesuai kita, tapi itu versi mereka. Tapi kelemahannya kita itu itu tidak dituliskan, ya. Ada betul. Padahal itu kalau misalnya ikut lomba karya guru ini luar biasa itu. Jadi saya pernah ikut sekali, tapi kalau mau ikut saya terlalu tua. Makanya saya anak-anak itu kan kita sudah punya solusinya ya. Itu yang kita kan di kurikulum merdeka sebenarnya prakasa. Artinya kan tadi berkolaborasi. Artinya jangan sampai guru itu hanya bersusah payah mencari metode. Jadi nanti kita juga berbicara dengan sekolah bagaimana kita itu mewadahi anak-anak seperti itu. Jadi contohnya ya, setahu saya ketika kita jalan-jalan ke beberapa sekolah itu memang sekolah kita itu ya saya ekskulnya paling minimalis ya. Jadi artinya kan ekskul camping sehingga anak-anak yang memang tidak bisa pasif, tidak bisa di PMR itu memang dia tidak punya wadah untuk kita menyalurkan masyarakat anak melalui ekskul. Nah, sekolah yang menarik. Kemarin kan saya lomba tentang nari itu ya. Nah,
Semangat ini kan juga hobinya menari, pokoknya yang Itu pada zamannya jadi lain loh. Iya. Makanya mau ngikutin perkembangan zaman dan mereka mindset mereka itu udah nggak sama kayak kita harus jadi Tapi kita sebagai guru juga harus mau menjadi pembimbing, maksudnya menemani. membuka diri bahwa mindset kita itu harus kita seimbangkan dengan anak, kebutuhan anak. Berkaitan dengan pembelajaran mental, sekarang itu ilustrasinya seperti ini. Ketika beberapa elemen fokus untuk pembenahan guru, cara mengajar, metode yang digunakan, tapi terkadang ada beberapa spot itu yang malah bagaimana anak itu dikuatkan dari segi mentalnya. Seperti contoh seperti ini, ada kasus bullying misal Bu ya. Ketika anak itu katakanlah kalau kancane ini diomongin A, terus lorati. Nah, tapi bagaimana kita menciptakan itu caranya bocah ini dua A benda lorong. Nah beberapa akhirnya kalau saya menganalisis baru-baru ini kita semuanya fokus bagaimana kita manut kepada anak. Tapi bukan berarti terus kemudian itu caranya anak itu ketika mendapatkan A, B, C, D itu kuat. Nah, apakah mental juga yang pertanyaan saya itu apakah dari segi kita kembalikan itu bahasanya juga di kurikulum mereka itu ada nggak spot yang untuk membahas contohnya khususnya dalam hal mental? Karena sebenarnya di gagasan di kurikulum Merdeka itu bukan menghindari benturan juga sih. Anak-anak itu juga boleh aja berbenturan. Yang paling penting adalah benturan itu alamiah, nature gitu ya, bukan sesuatu yang kita rekayasa. Misalnya gini, termasuk anak itu ketika dia udah tahu, oh aku pengen berenang, ya udah ketika kamu pengen berenang itu kamu tahu konsekuensi enggak? Konsekuensi dari keinginan. Nah sebenarnya kalau dulu motivasi itu kan dari orang luar. Benturan itu dari orang luar. Nah sekarang benturan itu dari dalam dirinya sendiri. Intinya begitu sih. Ya, termasuk kemandirian itu. Misalnya siswa kalau dulu itu kan bahkan kita beri kesimpulan rumusan gitu kan. Tapi sekarang kan enggak. Anak itu seperti Bu Puspa tadi diberi kesempatan untuk punya ruang belajarnya sendiri. Dia punya pengalaman belajarnya sendiri. Jadi dia mengalami proses belajar dan dia menyimpulkan sendiri, dia mencari sendiri. Setelah dia mencari itu baru nanti diafirmasi. Kalau di dalam alur Merdeka itu kan ada namanya elaborasi. Nah di situ ketemu antara apa yang ada di buku dengan apa yang mereka alami. Jadi intinya lebih ke anak itu mengalami. Memang kita butuh ruang untuk praktek belajar, berbagi praktek belajar. Jadi apa yang dilakukan Pak Udin, Bu Etika ini akan bersama-sama. Oh iya, mana ya, saya tak coba yang membuatnya. Dan anak sekarang itu kadang mendengarkan itu nggak digagas sekarang. Saya yakin kamu nggak gagas sekarang, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi apa yang saya ucapkan hari ini itu mesti kalian akan mengingatkan, mengalami dan oh iya kayak dari Bapak Ibu kan. Saya jadi teringat Pak, ada materi ya. Kita nggak mampu mengontrol orang lain, ya kan? Kita hanya mampu mengontrol diri sendiri. Ada itu materinya, tapi saya belum itu cuma ada. Jadi salah satu kemampuan untuk memunculkan motivasi intrinsik, kayak menguatkan gila itu mungkin yang siswa kita itu perlu itu. Dan di akhir siswa kita menurut saya banyak siswa-siswa yang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu karena banyak sekali video YouTube, TikTok itu yang jelek-jelek kayak gitu ya. Menurut mereka materi itu sesuatu yang bagus dan wajar gitu. Padahal kalau mager apa pegang HP itu kan efeknya kalau lama kan berubah. Tapi bagi anak muda zaman sekarang ini masih solo gitu ya. Jadi itu satu apa ya, kemarin itu project mas plus apa? Ini saya sama Miri. Ini salah satu trik kami itu upload video, ada gambar-gambar itu di IG anak. Dia membanjiri mereka dengan konten yang positif. Ternyata mereka bisa tidak membuat hal yang positif, tapi itu kan bertahan berapa lama. Biar itu menjadi kebiasaan anak itu ya. Itu jadi materi kita. Terima kasih siang ini
banyak sekali yang kita bahas ya, yang kita peroleh. Saya masih pengen tadi ya membuat satu forum seperti ini, tapi ada yang orang-orang yang terkait dengan penting ya, udara, perusahaan, mungkin ada apa-apa ya. Kita asik sebenarnya untuk memasukkan sekolah itu memang ngopi-ngopi bareng, kalau tidak kopi ya, air mineral itu jadi mineral baru. mineral bareng gitu ya. Ada beberapa multi prakarsa itu satu ini saya resume prakarsanya tadi meningkatkan motivasi melalui metode pembelajaran yang digunakan, ada juga menyatukan minat bakat anak melalui ekstrakurikuler, ada lagi menguatkan mental anak ya, agar tahan terhadap bullying tadi, meningkatkan motivasi intrinsik melalui pembelajaran ya. Kegiatannya apa saja tadi setelah kita berjalan tadi sudah muncul ya, ada pengembangan ekskul dan sebagainya. Bentuk kolaborasinya sekarang ya, sama guru mapel, antar guru dengan kepala sekolah, guru dengan wali murid. Nanti sudah lihat tadi di situ ya. Bentuk kegiatannya tadi sudah terlihat. Sekarang yang terakhir, langkah apa saja untuk merealisasikan tadi. Langkah ini kita realisasikan dengan cara apa? Pembelajaran, ekskul, belajar ya. Termasuk langkah tadi ya. Diskusi ini termasuk langkah. Nah ini yang belum tahu jadi tahu. Ya, terima kasih sekali teman-teman. Saya harapkan dari sini nanti berlanjut. Aksi nyata, maksudnya berlanjut bagaimana? Aksi nyata yang benar-benar nyata. Kita sampaikan yang siswaan menyampaikan pada siswaan, yang guru menyampaikan pada guru, yang bendera menyampaikan pada bendera. Sebenarnya kita bendera ini. Sebenarnya menyampaikan ke bendera ini. Ekskul dan sebagainya. Jadi cita-cita kita mewujudkan sekolah yang nyaman, menyenangkan, ya. Ramah anak, apalagi ramah guru ya, ramah anak dan ramah guru, dan terakhir ini semoga ya visi semua orang punya visi yang baik. Visi itu terwujud asal kita berkolaborasi. Oke, kita lanjutkan dan ini menyambung nanti teman-teman semua termasuk Ibu Lestari, mestinya sekali lagi untuk mendapat sertifikat. Nanti kita foto bersama. Terima kasih teman-teman. Ini jangan sampai di sini saja, harus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan di sini. Terima kasih ya rekan-rekan, sampai ketemu, jangan bosan-bosan melihat saya. Saya masih 5 atau 4 kali lagi di sini. Demikian video diseminasi modul 1 program Guru Penggerak. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komari, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Terkait dengan bincang-bincang tadi siang, ya terkait dengan guru penggerak. Menurut saya dari video yang ditampilkan itu, seperti yang sebelumnya menampilkan video pembelajaran, saya kira kita memperoleh beberapa ilmu bahwa ternyata siswa yang mungkin tidak percaya diri ketika mengikuti pelajaran atau mungkin mendapatkan nilai jelek kemudian dibully teman-temannya, kita sebagai guru itu harus membesarkan hati mereka gitu. Jadi kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai motivator dan juga inspirator bagi anak-anak didik kita gitu. Jadi biar mereka tidak minder dan mereka itu tetap percaya diri dan bisa lebih lagi dalam belajar, berarti kita sebagai guru harus membangun kepercayaan diri mereka gitu. Dan kita bantu mereka apa yang menjadi masalahnya, kita bantu untuk mengatasinya. Misalnya mereka kurang pede karena sesuatu hal, maka kita bantu memecahkan
hal yang membuat tidak pede bagi anak tersebut itu. Terkait dengan bincang-bincang yang tadi siang juga, saya kira itu cukup membantu kita, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, yaitu kita bisa sharing-sharing pengalaman kita sebagai seorang guru, bagaimana cara menangani siswa ketika mereka tidak percaya diri dalam belajar, dan bagaimana cara menangani siswa dengan beberapa karakter yang berbeda. Jadi tidak ada istilah tidak bisa, kalau kita berusaha pasti yang sulit jadi mudah gitu. Bagi saya seperti itu. Terima kasih, perkenalkan saya Bapak Udin, guru Bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Komentar saya mengenai kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari tadi sangat menambahkan banyak sekali wawasan terhadap saya, ya khususnya sebagai guru, terutama pada bidang ketika kita mengalami kesulitan atau anak ada yang beberapa minder, kurang pede, ternyata kita penanganannya itu harus menggunakan beberapa hal, khususnya berkaitan dengan sugesti, terus meningkatkan kepede terhadap anak, dan juga dengan metode berdiskusi seperti tadi siang itu ternyata berjalan sangat mengasihkan. Beberapa poin yang kita tempuh itu ternyata tidak kerasa sudah memakan waktu lebih dari 2 jam. Itu kan membuktikan bahwa dengan kita berdiskusi, kita bersharing, itu menambahkan wawasan yang sebelumnya kita itu masih menggunakan banyak sekali metode yang mungkin bisa dibilang konvensional. Akhirnya dengan adanya tambahan wawasan dari Bapak Ibu ataupun CGP yang lainnya, itu bisa membuka pikiran kita yang sebelumnya mindsetnya masih menggunakan acuan lama, dan ternyata banyak sekali metode yang mengasihkan atau cara pendekatan terhadap siswa itu yang sebelumnya belum kami ketahui. Mungkin seperti itu. Terima kasih.